Chapter 8. Sana. Tepat ketika kakiku hampir menyerah, kami menemukan monster target kami. Seekor gurita raksasa berlari mengamuk di dekat pantai. Ada punuk hitam di atasnya yang membuatnya tampak seolah-olah memiliki dua kepala. Saya siap. Yoyonha berbicara saat dia menurunkan tubuhnya di semak-semak. Jin Hoseng dan Hazuki masing-masing mengambil pedang dan kapak mereka. Ketika kita berlari, gurita bayi akan keluar dari punuknya. Ketika itu terjadi, kalian berdua harus mundur dan bersiaga sampai aku membunuh mereka semua. Prajurit harus menyimpan kekuatan sihir mereka sebanyak mungkin. Gurita punuk hitam memiliki kekuatan regeneratif yang tinggi, jadi kita perlu menghilangkan punuknya dalam satu pukulan. Petik 2. Penjelasan Yoyonha berlanjut. Pada kenyataannya, yang terbaik adalah menyerahkan bayi gurita kepada saya. Pistol memiliki kekuatan dasar yang tinggi, sehingga dapat membunuh bayi gurita dalam jumlah berapa saja dalam satu pukulan. Di sisi lain, sulit untuk merusak bodi utama kecuali terjadi serangan kritis. Namun, Yoyonha tidak mengatakan apapun kepada saya. Jadi saya hanya berdiri diam, menahan diri dari menguap. Kalau begitu mari kita mulai. Saat kata-katanya jatuh, Jin Hoseng dan Hazuki berlari. Setelah menutup dalam jumlah yang wajar, Jin Hoseng meluruskan tenggorokannya sebelum meraung. Kuek. Kiak. Telingaku terasa panas, tetapi memiliki efek yang diinginkan. Gurita punuk belakang menundukkan kepalanya setelah menemukan kami. Ia kemudian mengarahkan punuknya yang berbentuk meriam ke arah kami. Ledakan. Suara gemuruh terdengar, dan puluhan makhluk melesat keluar dari punuknya. Tampaknya benjolan yang lembek menghujani kami dari langit. Sesuai rencana, Jin Hoseng dan Hazuki minggir, sementara Yoyonha mengangkat cambuknya, jelas dipenuhi dengan kekuatan sihir. Tapi aku mengangkat pistolku sebelum Yoyonha bisa membuatnya bergerak. Hei, kamu tidak harus. Yoyonha berusaha menghentikanku karena kaget, tapi aku mengabaikannya. Sekarang adalah satu-satunya waktu saya bisa bersinar. Saya mengaktifkan bullet time. Segera, darah di tubuhku mulai mendidih. Visi saya menjadi lebih jelas dan dunia melambat. Saya bisa melihat dan memprediksi lintasan gurita yang hujan. Gerakan satu dimensi mereka membuat mereka sasaran yang jauh lebih mudah daripada jangkrik mall. Ada 20 peluru ajaib yang dimuat. Sederhana saja, saya hanya harus melihat di mana saya menembak dan menarik pelatuknya. Keberuntungan tambahan adalah lapisan gula pada kue. Peluru ajaib diam-diam memotong di udara, meninggalkan jejak biru. Satu peluru untuk satu target. Klip itu dikosongkan dalam sekejap, tetapi menurunkan dan memuat ulang juga instan. Aku menembakkan 20 peluru lagi, lalu 20 peluru lagi. Setelah saya menembakkan 60 peluru tanpa henti, dunia kembali normal. Petik 2. Hah. Makhluk-makhluk yang menutupi matahari menghilang tanpa meninggalkan jejak. Perubahan mendadak membuat Yoyonha dan yang lainnya bingung. Ayolah, ayo pergi. Benar. Iya nih. Dengan cepat tersentak dari linglung, Yoyonha menegur Hazuki dan Jin Hoseng. Baru pada saat itulah kedua prajurit mulai berlari di badan utama. Cambuk panjang Yoyonha melesat keluar dan meraih punuk si gurita raksasa. Saat cambuknya yang elegan menghancurkan punuk sang gurita, seekor kriket mall keluar dari tanah. Kiek. Menangis lahap, kriket mall melompat pada Yoyonha. Saya menembakkan peluru terakhir yang saya miliki di laras saya. Memukul kriket mall pada tandanya, peluru ajaib meledak di dalam dan memercikkan darah dan lendir kriket mall pada Yoyonha. Sebelum dia ditutupi go, Yoyonha dengan tenang menyebarkan kekuatan sihirnya. Lendir dari mall kriket jatuh setelah mengenai penghalang ini. Oke. Tapi dia tidak bisa memblokir semuanya. Yoyonha memberi saya tatapan mematikan, tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. Dia menembakkan cambuk ke arah gurita sekali lagi. Cambuk seperti binatang buas kemudian bergabung dengan pedang dan tarian kapak dengan tentakel. Kasus ditutup. Waktu berlalu, 9 menit 40 detik. Yoyonha dengan brilian memotong 4 dari 8 tentakel. Semua itu sambil berdiri di sampingku dan tidak bergerak lebih dari satu kaki. Dia telah sepenuhnya memenuhi dua tugasnya, mendukung para pejuang dan melindungi penembak jitu. Petik 2. Sekarang setelah pertempuran berakhir, Yoyonha menutup matanya. Di sekitar pergelangan kakinya dan tulang selangkah putih salju ada darah kering dan lendir kriket. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka mereka. Kemudian, dia berbalik ke arahku. Permisi. Matanya tersenyum, tetapi tampaknya tidak begitu ramah. Saya bertemu matanya tanpa bisa menjawab. Kemarahan yang tersembunyi di matanya seperti pedang. Yoyonha adalah wanita yang menakutkan. Lebih dari segalanya, dia membenci tubuh dan pakaiannya yang menjadi kotor. Kamu tidak perlu repot. Saya bisa merawat kriket mall dengan baik. Sangat bersih. Petik 2. Karena kamu, pakaianku jadi kotor. Pada saat itu, dua pejuang yang tidak peka mendekati saya. Wah, itu cepat berkat kamu. Saya melihatnya. Anda membunuh bayi gurita, bukan? Senjata memiliki keuntungan, Petik 2. Itu tadi menakjubkan. Itu adalah Jin Hoseng dan Hazuki, yang berlumuran darah dan tinta. Tampaknya takut membuat pakaiannya kotor, Yoyonha perlahan melangkah pergi.
Tim 5 total waktu, 58 menit 58 detik. 16/100. Ke-16 dari 100 tim. Meskipun dia selesai di bagian atas tim, ekspresi Yoyonha tidak bisa dikatakan baik. Tetapi karena nilai didasarkan pada kinerja individu yang difilmkan melalui drone, dia tidak terlalu keberatan. Maklum, tim Kim Suho dan Shin Jong-hak masing-masing menempati posisi pertama dan kedua. Tapi dia merasa sedih bahwa tim Chae Na-yun datang lebih tinggi. Drone memfilmkan segalanya. Mereka akan dikirim ke jam tangan pintar Anda, jadi mengapa Anda cepat atau lambat untuk berburu monster Anda, kompatibilitas tim Anda dengan monster itu, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan untuk waktu berikutnya. Itu akan menjadi bagian dari nilai Anda. Petik 2. Kim Soo-hyuk memberikan pernyataan panjang lebar. Yoyonha sedikit menoleh dan melihat ke belakang. Seorang pria yang tampak kusam menguap linglung. Itu sepenuhnya salahnya bahwa timnya datang terlambat. Karena dia kekurangan stamina, mereka tidak bisa mencapai monster dengan cepat. Apa yang seharusnya diambil hanya 10 menit berakhir dengan mengambil 50 menit. Tapi itu juga berkat dia bahwa mereka berhasil berakhir di urutan ke-16. Serenadenya yang cepat menghilangkan semua gurita bayi dalam 3 detik. Karena Yoyonha siap untuk berkelahi dengan mereka selama 15 menit, dapat dikatakan bahwa ia memainkan peran besar. Tapi tentu saja, dia masih memainkan peran terbesar karena dia adalah orang yang menghancurkan punuk tubuh utama. Petik 2. Yoyonha menahan dorongan hatinya untuk menyalahkan seseorang. Tapi itu hanya meningkatkan rasa kecemburuan dan kecemburuan yang tidak masuk akal yang dia rasakan terhadap Chae Na-yun. Dia menghadap ke depan dan menatap kepala Chae Na-yun. Jika dia tidak ketahuan, dia ingin memukul bagian belakang kepalanya. Tangan Yoyonha gemetar, meraih ke arah kepala Chae Na-yun. Tetapi alih-alih mengambil tindakan ekstrim seperti itu, dia dengan ringan menyentuh bahu Chae Na-yun. "Na-yun, bagaimana?" Seperti yang Anda lihat. Tempat keempat. Sayang sekali. Saya ingin mengalahkan Shin Jong-hak dan Rahel. Bagaimana denganmu? Petik 2. Aku, ke-16. Oh, wow, kamu mendapat peringkat 16 dengan pistol itu menggunakan penembak jitu. Petik 2. Kami mendapat gurita punuk hitam. Kami hanya harus menghilangkan punuk. Petik 2. Dan itu yang kamu lakukan, kan? Yoyonha mengangguk dengan senyum cerah. Ya. Larut malam, setelah akhir kelas reguler, saya berolahraga di ruang pelatihan. Karena saya baru saja kembali dari berlari, saya merasa seperti sekarat. Tetapi itu adalah sesuatu yang perlu saya lakukan, saya fokus untuk berolahraga selama 3 jam. Untungnya, peralatan pelatihan tidak terlalu berbeda dari bumi. Hanya saja bobotnya lebih berat. Misalnya, mesin ekstensi kaki naik dari 15 kg menjadi 500 kg. Setelah menyelesaikan latihan saya mencari-cari kembali ke ruang ganti seperti zombie dan jatuh di kursi. Setelah menghirup napas selama 5 menit, saya mengeluarkan laptop dan minuman pemulihan dari tas. Pertama, saya memeriksa hasil hari ini dengan laptop. Keberuntungan berlaku. Karena musuh hanyalah monster tingkat rendah, akurimu meningkat pesat. Semua serangan mencapai sasarannya. Kemahiran hadiah Anda meningkat sebesar 20%. Persepsi meningkat 0,03. Keberuntungan berlaku. Mata dan telinga Anda tampaknya bekerja lebih baik. Anda mendapatkan 27 SP. Seperti yang diharapkan, aku tampaknya beruntung dengan keakuratan yang aku tunjukkan selama latihan tempur hari ini. Dan berkat menonjol ke Yoyonha, saya mendapatkan beberapa SP juga. Melalui berolahraga, kekuatanmu meningkat 0,02. Melalui berolahraga, stamina kamu meningkat 0,02. Melalui berolahraga, vitalitasmu meningkat 0,02. Mana mencair secara misterius ke dalam serat otot Anda yang sobek. Kekuatan, stamina, dan vitalitas Anda meningkat sebesar 0,03. Jumlah statistik yang saya dapatkan dari berolahraga lebih dari yang saya harapkan. Sesuatu seperti ini tidak mungkin terjadi di bumi. Pencerahan dan keberuntungan pasti memainkan peran. Tetapi dengan rasa sakit yang tajam di seluruh tubuh saya tidak yakin saya bisa bangun besok. Tentu saja, saya sudah punya solusi dalam pikiran. Sama dengan minuman pemulihan kelelahan. Kembalikan tubuh dari kelelahan. Berisi sejumlah kecil mana yang beriklim sedang. Asterisk SP saat ini, 36. Sama dengan. Ini adalah minuman pemulihan kelelahan yang disediakan oleh Cube. Saya berencana memodifikasi efeknya. Tentu saja, sesuatu seperti benar-benar memulihkan tubuh dari kelelahan tidak mungkin berhasil. Bahkan jika itu terjadi, akan sia-sia menggunakan semua SP saya. Tetapi dengan jumlah pembatasan yang tepat, saya dapat menghasilkan produk yang layak. Saya menambahkan satu baris ke deskripsi minuman pemulihan. Jika Kim Ha-jin akan tidur dalam 2 jam penggunaan, ia perlahan-lahan akan pulih dari kelelahan fisik selama 8 jam. Saya memasukkan 4 batasan. Hanya Kim Ha-jin. Tidur dalam 2 jam penggunaan. Kelelahan fisik saja. Pemulihan non-instan, tetapi lambat selama 8 jam. Anda dapat menyimpan pengaturan yang dimodifikasi menggunakan 0,5 SP.
Karena minuman itu sudah memiliki efek yang sama, jumlah SP yang dibutuhkan persis jumlah yang saya dapatkan dari berolahraga. Setelah menyimpan efek yang dimodifikasi, saya meneguk minuman. Bull. Sekarang, saya harus kembali dan tidur. Kalau tidak, minuman itu akan sia-sia. Persendianku. Aku terhuyung ke depan seperti zombie. Pada jam yang sama, Yo Yonha menganalisis video dari pelatihan tempur hari itu. Dengan beberapa drone merekam setiap tim, dia bisa melihat pertempuran dari berbagai sudut. Petik 2. Setidaknya dia cepat. Semakin dia melihatnya, semakin dia ingin tahu. Gurita punuk hitam menembakkan total 59 bayi. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah, mereka dihilangkan oleh peluru penembak jitu. Gurita punuk hitam biasanya menyerap kembali bayi-bayi yang mereka tembak untuk memulihkan energi mereka. Kemudian, mereka akan menembak lebih banyak dari punuk mereka. Karena sifat menjengkelkan ini, Yo Yonha siap untuk pertempuran berlarut-larut, tetapi pertarungan yang sebenarnya telah berakhir hanya dalam 10 menit. Aku tidak ingat melihatnya di Akademi Agen Militer. Semakin dia memikirkannya, orang asing yang menjadi penembak jitu ini tampaknya. Staminanya lebih rendah dari taruna lainnya, dan dia juga tiba-tiba mengganti senjatanya. Sejauh itulah Yo Yonha mencatat tentang Kim Ha-jin. Dia menerima pesan mendadak. Ada apa? Itu adalah Shin Jong-hak. Sambil tersenyum, Yo Yonha mengetuk keyboard hologram. Menganalisis video dari hari ini gelombang. Kenapa kamu melakukan itu sekarang? Aku akan mewarisi guild di masa depan, jadi aku harus mencari talenta yang menjanjikan. Tidak ada satupun di tim Anda. Semuanya sampah. Yo Yonha terkekeh. Dia benar, tetapi juga sombong. Jika itu orang lain selain Shin Jong-hak, dia akan menemukan perilaku seperti itu menjijikkan. Tetapi fakta bahwa dia adalah Shin Jong-hak mengubah kesombongan dan kekurang ajarannya menjadi anggun. Itu bukan penjelasan yang logis, tetapi alasan Yo Yonha menyukai Shin Jong-hak jauh dari logis sejak awal. Bagaimana dengan pria yang menembak? Haha. Jadi dia penasaran. Dia memiliki sisi yang cukup lucu untuknya juga. Dia baik-baik saja. Dia melakukan pekerjaan seorang pria. Persis seperti yang Anda harapkan dari peringkat 934. 2,78 detik. Dalam waktu singkat itu, pria itu telah menembakkan 60 peluru dan mengenai 59. Yo Yonha membuat gerakan menarik dengan jari telunjuknya. Apakah mungkin menarik pelatuk 20 kali dalam sedetik? Atau apakah pistol itu memiliki tombol tembak otomatis? Ding dong. Di tengah pemikirannya, bel berbunyi. Layanan kamarku ada di sini. Yo Yonha melompat ke pintu. Membuka pintu, dia melihat kepala pelayan berpakaian rapi menunggu di depan. Dia senang melihat kepala pelayan yang dipilih ayahnya untuknya. Terima kasih, Sehansi. Kepala pelayan membungkuk dengan hormat. Yo Yonha mengambil makanannya dan kembali ke tempat duduknya. Saya kembali. Apakah kamu menunggu? Yo Yonha membuka tutup berbentuk kubah di piring peraknya yang elegan. Tidak. Di dalamnya ada makanan biasa. Sebuah pati di antara dua roti, simbol ikon rakyat jelata. Di sampingnya ada kentang goreng dan sebotol kok. Itu set hamburger. Pertama, dia mengunyah goreng. Apa yang Anda pesan? Shin Jong-hak bertanya pada waktu yang tepat. Yo Yonha menjawab dengan santai. Seperti biasa, sedikit pintu masuk foyer grass.